Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Semua orang bergegas ke arah loseng dan mengepung loseng dengan erat di tengah. Banyak murid keluarga Luo meneteskan air mata dan sulit untuk mengungkapkan dengan kata-kata betapa terharunya mereka saat ini. Selamat datang kakak, kenapa Anda tidak menyambut saya sama sekali? Loyan mengedipkan matanya dan berkata dari belakang, Kakak. Anak-anak keluarga Luo ini mendengar kata-kata Loyan. Ah, kamu adalah Loyan. Loyan juga kembali. Bukankah Loperan mengatakan bahwa Loyan dipenjara di Gunung Api Penyucian? Murid-murid keluarga Luo tidak tahu sama sekali. Mereka hanya tahu bahwa itu adalah tempat yang sangat menyedihkan. Jika semua murid dari sekte Qingyun yang melanggar aturan sekte, mereka akan dibuang ke Gunung Api Penyucian, di mana mereka akan disiksa tanpa henti dan diperlakukan dengan siksaan yang tidak manusiawi. Loyan adalah murid jenius yang paling menonjol dari keluarga Luo. Bahkan karena bakatnya yang tinggi, dia diterima oleh sekte Qingyun. Ini dulunya adalah kebanggaan keluarga Luo. Tetapi setelah mendengar bahwa Loyan dilempar ke Gunung Penyucian, tidak ada yang mendengar kabar darinya, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Loyan. Tapi sekarang, Loyan juga kembali. Selain itu, kekuatan Loyan tampaknya tak terduga. Apa kekuatannya sekarang? Tampaknya momentum yang memancar dari tubuhnya berkali-kali lebih kuat dari Lo Binghuan. Bahkan Lo Sheng berada di alam bawaan tingkat ketiga, dan dalam kasus nafas tertutup, anak-anak keluarga Luo ini merasa bahwa kekuatan Lo Sheng dan Lo Binghuan sebanding. Mungkin sedikit lebih kuat dari Lo Binghuan, tetapi tidak jauh lebih kuat. Tentu saja anak-anak keluarga Luo juga merasa cukup. Jadi bukankah cukup melampaui kepala keluarga Luo di usia muda? Namun Loyan berbeda. Dia telah melangkah ke alam dewa penerangan. Esensi nyata dalam tubuh lebih halus, dan aura yang dipancarkannya tidak dapat ditebak sama sekali. Dibandingkan dengan dia, karena Lo Binghuan berada di alam bawaan tingkat kedua, jadi sama sekali tidak pada level yang sama. Oleh karena itu, meskipun kekuatan nyata Loyan mungkin sebanding dengan Lo Sheng, atau bahkan lebih buruk dari Lo Sheng, anak-anak keluarga Luo percaya bahwa kekuatan Loyan lebih kuat. Sebelumnya gadis kecil ini berlarian di halaman keluarga Luo sepanjang hari. Kini telah berubah menjadi seorang gadis dengan kekuatan yang menakutkan. Dan banyak anak keluarga Luo juga merasakan luapan emosi di hati mereka. Lanjutkan. Lo Sheng memegang pedang ringan di tangannya dan berjalan di sepanjang jalan di dalam keluarga Luo. Siapapun yang berani melawan atau menunjukkan permusuhan atau yang diidentifikasi sebagai lawan oleh anak-anak keluarga Luo, Lo Sheng akan membunuhnya dengan satu pedang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan semua murid dari keluarga Luo yang bersedia mengikuti Lo Sheng, semua mengikuti di belakang Lo Sheng. Bahkan jika mereka adalah murid kedua dan ketiga dari keluarga Luo, hal yang sama juga berlaku. Lagi pula, mereka terhubung oleh darah dan daging. Bahkan jika Lo Sheng berniat menggunakan metode besi dan darah untuk menghilangkan luka di keluarga Luo. Tetapi jika pihak lain memiliki hati pertobatan, Lo Sheng dapat memaafkan untuk saat ini. Adapun seluruh keluarga Luo, jika mereka memiliki perbuatan jahat lainnya, mereka akan dihukum sesuai dengan aturan keluarga. Sepanjang jalan, semakin banyak murid keluarga Luo mengikuti di belakang Lo Sheng, dan momentumnya menjadi semakin kuat. Tanpa sadar, Lo Sheng memimpin murid-murid keluarga Luo ke pintu aula seni bela diri. Melihat aula seni bela diri, Lo Sheng dipenuhi dengan emosi. Dia ada di sini pada awalnya,
dan dia dipukuli selama 2 tahun. Saat ini masih banyak murid keluarga Luo yang berlatih di balai seni bela diri. Sasaran pelatihan mereka adalah sasaran daging. Sebagian besar sasaran daging adalah terpidana mati yang dibeli oleh keluarga Luo dengan banyak uang. Dan terpidana mati itu juga sekarat karena pemukulan saat ini. Namun tidak semua orang adalah terpidana mati. Misalnya Luo Dalong, putra dari keluarga Luo, juga mengenakan baju kulit saat ini, dengan borgol dan belenggu di tubuhnya dan dipukuli dengan tinju. Luo Dalong lahir dengan kekuatan supernatural. Meskipun dia adalah murid dari keluarga Luo, dia juga memiliki bakat yang bagus. Awalnya dia mengalahkan Lo Sheng untuk kultivasi, dan kemudian karena Lo Sheng mengalahkan Huang Ge, dia juga sangat setuju. Namun dia juga anak berdarah keluarga Luo. Tetapi dalam keluarga Luo saat ini, menjadi berdarah berarti menyinggung lebih banyak orang. Dan tujuan menyinggung lebih banyak orang adalah dihukum oleh penjahat, dilempar ke penjara bawah tanah, dan menjadi sasaran penyiksaan. Saat ini, orang yang memukuli Luo Dalong juga merupakan anggota keluarga Luo. Tetapi Luo Peihao, teman sekamar kedua dari keluarga Luo, juga merupakan adik laki-laki Luo Peran. Sejak Luo Peran dihapuskan, dia juga menjadi kepala dari keluarga Luo. Dan di samping Luo Peixin, masih ada seseorang pemuda berpakaian kuning berdiri, dan dia mendengar pemuda itu berkata, "Tikus kecil, saya pikir Anda menikmati permainan ini. Biarkan saya mencobanya." Luo Peho berkata sambil tersenyum, "Kakak Xing ingin mencoba tangannya. Tentu saja dia bisa melakukannya. Tetapi jika saya bergerak, saya khawatir saya akan membunuh target berbanding ini. Apa yang harus saya lakukan?" "Apa yang kamu takutkan?" "Target berdaging ini kejam. Saudara Xing bisa saja menebak. Jadi bagaimana jika dia terbunuh?" Luo Peran berkata dengan nada datar. Tanpa diduga, Luo Dalong yang dipukuli sepanjang waktu, wajahnya menjadi gelap dan dia berkata, "Luo Peho, bahkan jika saya, Luo Dalong adalah target daging, saya juga berlatih untuk anak-anak dari keluarga Luo. Dia orang luar, kenapa?" Luo Dalong memiliki ide yang hampir sama dengan Lo Sheng saat itu. "Saya melanggar aturan keluarga, menjadi budak rumah tangga, dan menjadi sasaran daging, dan inilah hidup saya. Tapi sebagai sasaran daging, saya berlatih untuk anak-anak keluarga Luo. Jadi mengapa orang lain melakukannya?" Tapi siapa yang tahu bahwa setelah Luo Dalong selesai berbicara, Luo Peho meninju keras Luo Dalong dan berkata dengan suara yang dalam, "Luo Dalong, Saudara Xing bergerak untuk menyelamatkan muka. Jika Anda terlalu banyak bicara, saya akan mengalahkan Anda sampai mati." Luo Dalong juga memiliki temperamen yang keras, menggertakkan giginya. Dengan marah berkata, "Luo Peho, Anda telah mempermalukan keluarga Luo kami. Anda bahkan tidak sebaik kakak laki-laki Anda Luo Peran. Luo Peran masih tahu cara menjilat dengan para bangsawan di ibu kota kekaisaran. Omong kosong macam apa saudara Xing ini? Dia hanya anggota keluarga Huang di Kabupaten Chongyang. Dengan status keluarga Huang sebelumnya, kami tidak layak membawa sepatu dengan keluarga Luo kami. Namun kamu begitu menyanjungnya. Status kami sebelumnya dari keluarga Huang tidak layak membawa sepatu dengan keluarga Luo Anda." Ekspresi Huang Xing juga menjadi dingin. Melihat wajah muram Huang Xing, Luo Peihan dengan cepat tersenyum. "Kakak Xing, jangan terlalu cerewet dengan anak ini. Dia hanya menyebalkan, jadi secara alami saya akan memperbaikinya." "Saya tidak membutuhkan Anda. Saya akan perbaiki sendiri. Saya ingin dia tahu bahwa dia tidak layak mengangkat sepatu."
Setelah berbicara, Huang Xing mengaktifkan energi aslinya dan mulai mengumpulkan momentumnya. Sekarang Huang Xing adalah patriark muda dari keluarga Huang. Keluarga Huang di Kabupaten Chongyang telah mendapatkan momentum dalam 2 tahun terakhir. Patriark mereka menemukan peluang besar dari suatu tempat untuk menebus 3 lapisan berturut-turut. Di Kabupaten Chongyang, ayah Huang Xing mungkin adalah orang dengan tingkat kultivasi tertinggi. Dalam keadaan seperti itu, keluarga Huang secara alami berkembang pesat, dan keluarga Lan hanya dapat bergabung satu persatu. Menyumbangkan banyak keuntungan di Kabupaten Chongyang kepada keluarga Huang, dan sebagian besar kepentingan awalnya adalah milik keluarga Luo, yang berarti bahwa keluarga Huang telah menggelapkan sebagian besar aset keluarga Luo selama periode ini. Bahkan dalam situasi ini, keluarga Luo tidak berani mengatakan apa-apa. Dan Luo PH masih harus berusaha keras untuk menjilat Huang Xing. Jika keluarga Huang marah karena pelayanan yang buruk, nasib keluarga Luo hanya akan menjadi lebih buruk. Justru karena sanjungan Luo PH, dia memiliki hubungan yang baik dengan Huang Xing. Memberikan sedikit wajah pada keluarga Luo dan mempertahankan beberapa harta keluarga Luo. Tetapi dengan cara ini, keluarga Luo hanya bertahan, dan bisnis keluarga Luo masih perlahan dirambah. Dalam pandangan Huang Xing, seluruh keluarga Luo tidak lebih dari sampah. Bahkan Luo PH yang telah menjilatnya juga sampah. Tetapi sampah ini berbicara dengan baik, dan dia tidak keberatan Luo Peran berada di sisinya. Tapi saat ini ada target daging yang berani membenci keluarga Huang mereka. Jadi ini benar-benar terlalu lama. Belum lagi keluarga Luo yang penuh sampah, beberapa keluarga besar di Kabupaten Chongyang tidak berani kentut di depannya. Saat Huang Xing mulai mendapatkan momentumnya, senging di tangannya menjadi semakin terkonsentrasi, dan kekuatan pukulan ini jelas sangat mencengangkan. Luo Dalong merasakan kekuatan dan pengaruh yang besar, dan ekspresinya menjadi jelek. Jika pukulan ini mengenai dia mungkin bisa mengalahkannya sampai mati. Meski begitu, Luo Dalong masih memiliki ekspresi keras kepala di wajahnya. Dia menggertakkan giginya dan tidak memohon belas kasihan. Bahkan jika orang seperti ini memohon belas kasihan padanya, itu tidak berguna, dan dia telah melemahkan auranya. Luo Dalong terlahir dengan kekuatan gaib dan ingin mengandalkan tubuhnya yang kuat untuk menahan pukulan ini. Dia membungkuk sedikit ke belakang dan mencondongkan dadanya ke depan, karena postur ini dapat memperlambat kekuatan pukulan lawan hingga batas maksimal. Tidak ada gunanya. Anda hanya seperti belalang sepanjang waktu. Jika saya tidak membunuh Anda dengan pukulan ini, nama keluarga saya bukan Huang. Hati Huang Xing dipenuhi dengan pembunuhan. Tinju 5 kuda yang memilukan. Huang Xing meninju. Tinju ini berisi kekuatan 5 kuda. Jika mengenai Luo Dalong, itu akan seperti 5 kuda yang mengenai Luo Dalong pada saat yang bersamaan. Mati, kata Huang Xing dengan senyum mengerikan. Sekarang Luo Dalong juga memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Dia mungkin tidak dapat menahan pukulan ini. Tepat ketika tinju Huang Xing hendak mengenai Luo Dalong, cahaya perak terang memotong ke arah Huang Xing. Dan jika Huang Xing tidak menghentikan tinjunya, lengannya akan terpotong oleh cahaya perak. Menghadapi serangan mendadak itu, Huang Xing hanya menggertakkan giginya, menarik tinjunya berbalik sebelum melepaskan kekuatan pukulannya. Tapi ekspresinya sudah sangat jelek. Siapa yang berani menyerang saya secara diam-diam? Apakah ada masalah? Lo Sheng dan Lo Yan melirik Huang Xing dengan acuh tak acuh dan tidak menjawab kata-kata Huang Xing. Seolah-olah Huang Xing tidak memenuhi syarat untuk membiarkan mereka berbicara omong kosong. Pada saat ini, Lo Yusu dan beberapa anak keluarga Luo
berkata dengan lantang, "Semuanya anak-anak keluarga Luo, berhentilah berlatih, bersihkan dan ikuti kami." Lopera mencibir, "Lo Yusu, apa yang Anda lakukan? Apakah ini bagian Anda?" Luo Yusu ini juga anak yang tidak penting di keluarga Luo. Di mata Lo Pehao, dia tidak menghitung sebagai kentut. Awalnya Lo Pehao berpikir bahwa omelannya akan sangat efektif. Siapa tahu Lo Pehao baru saja memarahi. Lo Yusu segera melakukan serangan balik. "Lo Pehao kan? Anda pikir Anda ini siapa?" "Anda?" Lo Pehao tercengang. Pada saat yang sama, dia sedikit terkejut. Mungkinkah Lo Yusu telah meminum obat yang salah? Mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu kejam? Berani berbicara balik kepadanya, bukan? Pacaran kematian ini? Atau apakah Lo Yusu memiliki sesuatu untuk diandalkan? Memikirkan hal ini, tiba-tiba sudut matanya Lo Pehao berkedut. Baru saja pada saat itulah dia menyadari bahwa banyak murid keluarga Luo telah berkumpul dan murid-murid keluarga Luo ini dipimpin oleh seorang pria dan seorang wanita. Apakah Anda menjadi untuk pemberontak? Apakah Anda tidak takut melanggar aturan keluarga? Dan menempatkan Anda semua di ruang bawah tanah dan menjadikan sasaran daging. Ketika Lo Yusu dan yang lainnya mendengar ini, mereka langsung tertawa terbahak-bahak. Pemberontakan. Kepala keluarga Luo saat ini ada di sini. "Luo Pehao, Anda pemberontak." Kepala keluarga saat ini. Luo Pehao memandang Lo Sheng, mencibir dan berkata, "Anda pikir jika Anda menemukan orang luar untuk membantu, orang ini adalah pemilik keluarga?" Lo Pehao tertawa sangat keras. "Saat ayahku datang, kalian semuanya akan mati." Dia bukan orang luar. Luo Yusu menggelengkan kepalanya. "Dia adalah patriark kita, Lo Sheng." "Apa? Lo Sheng?" Murid-murid keluarga Luo di aula seni bela diri tidak tahu apa yang terjadi pada awalnya. Dan mereka sedikit bingung ketika mendengar Lo Yusu mengatakan itu. Lagi pula tidak peduli seberapa kacau keluarga Luo, itu tidak akan terjadi pada orang luar untuk menjadi kepala keluarga Luo. Tapi orang ini bukan orang biasa, itu adalah Lo Sheng. Setelah mendengar nama itu, semua orang segera mengenalinya. Dan baru kemudian mereka mengerti mengapa begitu banyak anak keluarga Luo mengikuti di belakang Lo Sheng. Luo Pehao tertegun. "Lo Sheng, orang ini kembali." Saat ini Lo Dalong menunjukkan ekspresi kaget di wajahnya. Apakah itu benar-benar Lo Sheng? Nyatanya Lo Dalong juga memikirkannya. Apakah Lo Sheng tidak mati? Lagi pula pada saat itu semua orang hanya melihat Lo Sheng dibawa pergi dan tidak melihat Lo Sheng mati dengan mata kepala sendiri. Meskipun dia pernah memilih Lo Sheng sebagai sasaran daging, dia masih sangat mengagumi Lo Sheng. Sayang sekali di lingkungan keluarga Luo, tulang punggung anak-anak keluarga Luo sering mati mengenaskan. Luo Dalong sendiri adalah contoh hidup. "Lo Sheng, Anda kembali." Pria kuat dengan tinggi 8 kaki ini memiliki hidung yang sangat sakit saat ini dan matanya memerah. Lo Sheng tertegun dan perlahan berjalan ke Luo Dalong. "Luo Dalong, lama tidak bertemu. Mengapa Anda menjadi target daging?" "Ini ceritanya panjang," desah Luo Dalong. "Kalau begitu saya akan membicarakannya nanti. Tapi barusan sepertinya saya melihat siapa yang ingin membunuh Anda." Lo Sheng berkata sambil melihat Huang Xing tidak jauh dan berkata dengan ringan, "Orang ini..." Awalnya Huang Xing marah karena serangan diam-diam Lo Sheng hampir memotong lengannya.
Dan sekarang orang ini sepertinya berencana membuat masalah untuk dirinya sendiri. Tidak tahu siapa yang ingin mati. Jadi bagaimana jika ini saya? Wang Xin mencibir, apakah Anda tahu siapa saya? Lo Sheng menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Gagang di tangannya sedikit miring, bergetar perlahan. Saya, di tengah kata-kata Wang Xin, pedang cahaya mengalir Lo Sheng telah mengguncang bunga perak cemerlang, memotong leher Wang Xin. Itu. Mata Wang Xin membelalak, dia menemukan bahwa dia tidak bisa mengatakan sisanya, dan matanya penuh dengan keengganan. Mengapa Anda tidak membiarkan saya menyelesaikan kalimat saya? Jika Anda tahu identitas saya, Anda pasti tidak akan berani membunuh saya. Jika saya mati dengan sangat salah, ayah saya akan membalaskan dendam saya. Melihat Wang Xin menatap kosong, Lo Sheng menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Saya tidak tertarik mengetahui siapa Anda. Melihat Lo Sheng untuk pertama kalinya, Lo Peiho masih tenggelam dalam keterkejutan besar dan tidak bereaksi. Dia tidak tahu mengapa orang ini kembali. Tapi adegan berikutnya lebih mengejutkannya. Dia benar-benar membunuh Wang Xin dengan pedang. Dan Wang Xin meninggal seperti ini. Apakah Lo Sheng ini gila? Wang Xin adalah kepala muda dari keluarga Huang. Jika dia terbunuh seperti ini, apakah keluarga Huang akan melepaskannya? Kematian Wang Xin di sini mungkin membawa bencana bagi keluarga Luo. Lo Sheng, apakah Anda tahu siapa dia? Luo Peiho gemetar tak terkendali ketika dia berbicara. Lo Sheng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukankah saya mengatakan itu? Saya tidak tertarik untuk mengetahuinya." Tidak peduli apakah Anda tertarik atau tidak, Wang Xin ini adalah patriark muda dari keluarga Huang. Apakah Anda tahu keluarga Huang? Yang paling kuat di Kabupaten Chongyang sekarang. Patriark keluarga Huang sekarang adalah orang kuat dari tingkat kelima bawaan. Jika Huang Xin mati di sini, keluarga Luo kita akan musnah. Luo Peiho meraung. Mendengar kata-kata Lo Peiho, banyak murid masih menunjukkan ekspresi khawatir di wajahnya. Rana tingkat 5 alam bawaan dianggap sangat kuat di Kabupaten Chongyang. Apakah Lo Sheng memiliki modal untuk melawan keluarga Huang? Anda bisa diam, kalau tidak Anda juga akan mati. Lo Sheng menatap Lo Peiho dengan ringan ketika baru saja dilirik oleh Lo Sheng. Lo Peiho merasa seperti sedang ditatap oleh ular berbisa dan seluruh tubuhnya bergidik. Tetapi Luo Peiho masih menggertakkan gigi dan berkata, "Anda berani membunuh saya? Bagaimana dengan ayah saya? Maukah Anda melepaskan saya? Jika saya tidak membunuh Anda, Lo Pinghuan akan membiarkan saya pergi." Lo Sheng mencibir. "Itu benar, Anda mencari kematian ketika Anda kembali kali ini." Lo Peiho berkata dengan tenang, memikirkan ayahnya, dia segera menenangkan hatinya. Anda harus tahu bahwa kekuatan Lo Pinghuan telah membuat kemajuan besar, dan dia telah menembus alam sumsum penyulingan, dan telah mencapai tingkat 3 alam bawaan. Mencari kematian? Lo Sheng tersenyum ringan, melihat pavilion di sebelah arena seni bela diri, dan kemudian dia menginjak dinding arena seni bela diri, dan seluruh orang itu seperti musang, melompat dan memanjat 3 kali titik tertinggi pavilion. Dari sini, seseorang dapat melihat lapisan pavilion seluruh keluarga Luo. Setelah bertahun-tahun merawat keluarga Luo, halaman dan pavilion di rumah dibangun dengan indah, dan desain taman bergaya sangat indah. Meskipun rumah-rumah ini tidak layak disebut di mata para bangsawan di ibu kota kekaisaran, mereka telah dikelola oleh nenek moyang keluarga Luo kita.
Selama beberapa generasi, saya tidak akan pernah membiarkan hal-hal ini dihancurkan di tangan Lo Pinghuan. Pikir Lo Sheng pada dirinya sendiri. Kemudian Lo Sheng menarik nafas dalam-dalam, lalu melepaskan suaranya. Dan pada saat yang sama mengedarkan energi alisnya dan berkata dengan keras, "Anak-anak dari keluarga Luo, patuh. Saya Lo Sheng kembali. Anak-anak dari keluarga Luo, para tetua, apakah itu ruang samping atau ruang panjang murid? Asalkan nama keluarga Luo semua berkumpul di arena seni bela diri. Luo Pinghuan dan Luo Junyi, dua pencuri, keluar dan mati dengan patuh." Suara Lo Sheng sangat keras, dan karena penggunaan energi sejati, suaranya dapat menempuh jarak yang jauh, dan penetrasinya begitu kuat, sehingga bahkan orang yang jauh di ruang bawah tanah dapat mendengarnya dengan jelas, seperti suara terngiang di telinga mereka. Lo Sheng kembali. Murid-murid yang tersebar di seluruh keluarga Luo mendengar suara ini, dan semua orang langsung merasa bersemangat. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi dan mengapa Lo Sheng dapat kembali, karena dia berani muncul di keluarga rumah Luo. Ini sudah menjelaskan banyak masalah. Setidaknya Lo Sheng tidak takut pada Luo Pinghuan. Pada saat ini, di tepi pavilion dekat air, Lo Peran duduk di kursi roda, memandangi ombak biru di ruang kecil kolam dengan wajah kosong. Meskipun pemandangan di kolam kecil ini sangat indah, Lo Peran sedang tidak mood. Jika seorang seniman bela diri dihapuskan, itu seperti orang biasa yang anggota tubuhnya dipotong. Pengejaran seumur hidup dan kepercayaan orang kuat telah hilang sejak Lo Peran dihapuskan oleh Lo Sheng dalam pertempuran Gunung Api Penyucian. Dia benar-benar kehilangan nilainya di depan keluarga Wang. Faktanya, bangsawan keluarga Wang sama sekali tidak dibesarkan oleh murid-murid akar rumput seperti Lo Peran. Luo Peran dapat dianggap sebagai tokoh di Kabupaten Chongyang, tetapi di ibu kota Kekaisaran Ventian, dia bukanlah apa-apa. Alasan mengapa keluarga Wang bisa berteman dengan Lo Peran sepenuhnya demi Lo Yan, karena pada saat itu dia adalah satu-satunya di sekte Qingyun yang memiliki hubungan darah dengan Lo Yan. Namun kemunculan Lo Sheng di Gunung Api membuat Wang Xing dan Wang Yanmio mengerti bahwa Lo Sheng adalah saudara laki-laki Lo Yan. Jadi dapat dikatakan bahwa bahkan jika Lo Sheng tidak menghapus Lo Peran di Gunung Api Penyucian hari itu, keluarga Wang pasti akan meninggalkan Lo Peran, karena Lo Peran telah kehilangan nilai guna. Jadi setelah dia dibawa pergi hari itu, keluarga Wang hanya menemukan beberapa orang untuk mengirimnya kembali ke Kabupaten Chongyang, dan bahkan melemparkannya yang lumpuh ke gerbang Kabupaten Chongyang. Selama dia kembali ke rumah, dia tidak melakukannya. Tetapi rekan-rekan saya masih memiliki kekhawatiran yang mendalam di hati mereka. Suatu hari, apa yang harus dilakukan Lo Sheng ketika dia kembali? Menurut penilaian Lo Peran, kali ini mungkin 3 tahun atau mungkin 5 tahun. Selama Lo Sheng jatuh tanpa kecelakaan, Lo Sheng akan kembali suatu hari cepat atau lambat. Di hari-hari ketika Lo Sheng kembali, bukan hanya hari sialnya untuk Lo Peran, tetapi ayahnya Lo Pinghuan dan paman keduanya Lo Juyi juga akan sial. Tapi Lo Peran tidak menyangka hari ini akan datang secepat ini. Saat ini suara mantap Lo Sheng seperti petir dari langit biru, dan itu meledak di telinganya. Segera mengubah wajahnya yang pucat menjadi abu-abu mati. Mengapa begitu cepat? Lo Peran bergumam. Sayang, tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Hanya 2 burung pekaka yang dengan gesit melompati kolam kecil, meninggalkan lingkaran riak yang perlahan menyebar di permukaan air. Di aula terdalam keluarga Luo, Luo Pinghuan sedang berlatih dengan mata tertutup. Berbeda dengan anak-anak keluarga Luo,
Berbeda dengan anak-anak keluarga Luo, berbagai gerakan Loseng dipahami dengan baik melalui mulut Loperan, dan dia juga khawatir tentang apa yang dikhawatirkan Loperan. Namun meskipun Lo Binghuan tahu bahwa Loseng memasuki sekte Qingyun, dia tidak tahu kemajuan Loseng saat ini. Dan masalah kompetisi besar semua puncak baru saja berlalu, dan dia juga tidak jelas. Baru saja pergi selama setahun, apakah Anda kembali? Lo Binghuan bergumam. Sejak dia mengetahui bahwa Loseng memasuki sekte Qingyun, Lo Binghuan juga memiliki perasaan krisis yang mendalam. Dalam tekanan rasa krisis inilah, dia berlatih siang dan malam, dan tiba-tiba menerobos kemacetan dan mencapai alam bawaan tingkat ketiga. Bagi Lo Binghuan yang berusia lebih dari setengah abad, ini adalah keajaiban. 1 tahun, jadi bagaimana jika Anda memiliki bakat yang luar biasa? Anda meningkat dan saya juga meningkat. Sekarang saya telah mencapai alam bawaan tingkat ketiga. Jika Anda dapat tenang dan berlatih di sekte Qingyun selama 10 tahun, saya takut pada Anda, tapi ini baru setahun. Apakah Anda bisa menjadi lawan saya? Bahkan jika Anda adalah lawan saya, apakah Anda yakin Anda dapat melawan orang itu? Lo Binghuan melihat keluar dari jendela aula dan berkata dengan dingin. Pintu kayu aula didorong terbuka. Kakak kedua, Loseng kembali. Lo Junyi menunjukkan ekspresi panik di wajahnya. Lo Binghuan memelototi Lo Juying dengan dingin. Bukankah telinga saya panjang? Bagaimana mungkin saya tidak mendengar suara sekeras itu? Apa yang harus kita lakukan? Lo Juyi bertanya langsung. Apa yang harus kita lakukan? Apalagi yang bisa kita lakukan? Pada titik ini, kita tidak memiliki pilihan lain selain bertarung sampai mati. Lepaskan pria itu, kita telah banyak membantunya. Sekarang saatnya dia membalas kita. Lo Binghuan segera berdiri melihat ke arah suara Loseng, dan ketika dia mengulurkan tangannya, esensi sejati bergulir. 13 pedang berharga yang tergantung di dinding tiba-tiba keluar dari sarungnya dan kemudian melayang di belakangnya. Setelah itu, dia bergegas menuju ke arah balai seni bela diri. Melihat sosok Lo Binghuan yang menghilang, Lo Juyi menggertakkan giginya, tetapi dia berlari ke arah yang berlawanan. Sebenarnya ada juga ruang bawah tanah keluarga Luo, tetapi ruang bawah tanah ini sangat istimewa. Kecuali Lo Juyi dan Lo Binghuan, tidak ada orang yang mengetahuinya. Segera Lo Juyi masuk ke ruang bawah tanah yang dalam dan menggunakan kunci untuk membuka 2 kunci pintu. Saat pintu didorong terbuka, bau darah yang menyengat keluar dari ruang bawah tanah. Siapa? Suara serak datang dari ruang bawah tanah. Saya Lo Juyi, kata Lo Juyi. Apakah Anda datang kepada saya untuk urusan anak itu? Suara serak itu tertawa. Suara Loseng mengandung energi sejati dan penetrasinya sangat kuat. Bahkan di ruang bawah tanah yang begitu dalam, orang itu dapat mendengarnya dengan jelas. Orang itu secara alami mendengar bahwa Loseng menyebut Lo Juyi dan Lo Binghuan sebagai pencuri anjing. Dan dia pasti memiliki dendam besar terhadap mereka. Iya, senior tahanan darah, tolong bantu kami. Lo Juyi berkata dengan suara rendah. Suara anak itu penuh amarah. Jika Anda datang kepada saya, Anda pasti tidak bisa berurusan dengan anak itu. Anak itu pasti sangat kuat. Apakah Anda pikir saya bodoh? Tahanan darah itu tertawa. Senior tahanan darah, kami telah memberimu banyak daging dan darah akhir-akhir ini. Setidaknya biarkan Anda makan selusin orang yang hidup. Jika kami kalah dari anak itu, tidak ada yang akan membantu Anda mengumpulkan darah dan daging yang hidup di masa depan. Dan Loseng akan menemukan keberadaan Anda. Jika Anda menolak,
kata Lo Juyi. Mengancam saya? Saya dapat membantu Anda sekali, tetapi harganya adalah menemukan saya 100 orang hidup dalam waktu 1 bulan. Untuk saya hisap darah dan daging, kata tahanan darah itu lagi. 100 orang yang hidup? Lo Juyi menunjukkan keraguan di wajahnya. Meskipun ada banyak orang di Kabupaten Chongyang, hilangnya 100 orang yang masih hidup tanpa alasan pasti akan menarik perhatian beberapa orang dan beberapa masalah. Jika Anda tidak bisa melakukannya, lupakan saja. Paling buruk saya akan pindah tempat lain. Tahanan darah itu berkata dengan dingin. Iya senior tahanan darah, saya akan melakukan seperti yang Anda katakan. Lo Juyi mengangguk dan membungkuk. Bagus, saya juga ingin memesan daging dan darah anak ini. Tahanan darah keluar dari ruang bawah tanah setelah berbicara, dan saat dia keluar, bau darah yang menyengat menyeruak. Sebelumnya, tahanan darah yang dibicarakan Lo Juyi awalnya aktif di beberapa kabupaten, termasuk Kabupaten Chongyang, Kabupaten Sangwoo, dan Kabupaten Yunsan. Karena praktek seni sihir, tahanan darah harus menelan daging dan darah orang hidup setiap hari. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah orang hilang di Kabupaten Chongyang dan kabupaten lain meningkat pesat. Awalnya orang-orang yang hilang ini tidak membangkitkan kewaspadaan orang, sampai seseorang secara tidak sengaja masuk ke guanya dan menemukan lapisan tulang manusia di dalam gua. Jadi kebenaran terungkap. Insiden ini dengan cepat dilaporkan lapis demi lapis, dan dinasti Ventian dengan cepat mengirim para ahli untuk menangkap tahanan darah. Dan Sekte Qingyun juga mengeluarkan hadiah tugas secara bersamaan. Dan murid elit dari Sekte Qingyun juga datang setelah menerima tugas tersebut. Meskipun keterampilan sihir tahanan darah itu kuat, dia tidak bisa menahan pengepungan dan penindasan dari begitu banyak orang. Pada akhirnya dia terluka parah dan melarikan diri. Pada saat ini, setelah Lo Peran dihapuskan, dia dikirim kembali ke keluarga Luo. Pada saat itu Lo Binghuan juga mengetahui bahwa Lo Sheng masih hidup dan kekuatannya meningkat pesat, dan dia memasuki Sekte Qingyun. Setelah mengetahui bahwa Lo Sheng tidak hanya tidak mati, tetapi juga memasuki Sekte Qingyun, Lo Binghuan menderita penyakit serius. Lo Sheng dan dia ditakdirkan untuk memiliki permusuhan hidup dan mati. Dan Sekte Qingyun adalah tanah suci seni bela diri. Bahkan dengan bakat Lo Sheng, dia tidak memberikan Luo Peran belas kasihan. Jika 5 atau 10 tahun kemudian, Lo Sheng telah mencapai kesuksesan dalam kultivasi, apa yang harus dia lakukan jika dia kembali ke keluarga Luo? Tekanan Luo Binghuan dapat dibayangkan. Setiap kali dia memikirkan bahaya tersembunyi Lo Sheng, dia hampir tidak bisa tidur di malam hari. Namun di bawah tekanan ini, setelah Lo Binghuan sembuh dari penyakitnya, dia membuat 2 atau 3 terobosan berturut-turut. Tidak hanya menerima alam rahasia bawaan dalam satu gerakan, tetapi juga dipromosikan ke alam bawaan tingkat ketiga. Secara umum, ketika prajurit bertambah tua, tulang mereka akan mengeras dan sulit untuk membuat terobosan besar. Tapi Lo Binghuan dapat mencapai level ini, jadi dapat dikatakan bahwa itu semua berkat tekanan dari Lo Sheng. Bahkan jika dia mencapai alam 3 bawaan, Lo Binghuan masih tidak berani menganggapnya enteng. Bagaimanapun, Sekte Qingyun terlalu kuat. Lo Peran melangkah ke Sekte Qingyun dan hanya menerima sedikit bantuan dari keluarga bangsawan. Kemudian kekuatan miliknya meningkat pesat dan dia dengan cepat mencapai makhluk bawaan. Jika Lo Sheng diberi cukup waktu untuk tumbuh, dia masih bukan lawan. Saat ini, Lo Binghuan bertemu dengan seorang tahanan darah yang dikejar kemana-mana. Dengan kekuatan tahanan darah tidak diragukan lagi, tetapi dia terluka parah dan harus bersembunyi di gua.
dan akhirnya bersembunyi di ruang bawah tanah keluarga Luo. Karena kekuatan tinggi dari tahanan darah, Lo Bingguan tidak mengetahui bahwa tahanan darah itu bersembunyi di keluarga Luo pada awalnya. Tetapi setelah keluarga Luo menghilang 6 atau 7 orang berturut-turut untuk jangka waktu tertentu, Luo Bingguan menemukan masalahnya. Sekarang ada desas-desus tentang pengepungan tahanan berdarah. Dengan kebijaksanaan Luo Bingguan, dia dengan cepat menyimpulkan bahwa tahanan berdarah itu bersembunyi di ruang keluarga Luo. Jadi tidak hanya dia tidak mengejutkan ular itu, tetapi dia juga menyembunyikan masalah orang hilang. Dan hanya dia dan Luo Juyi satu-satunya di seluruh keluarga Luo yang mengetahuinya. Tidak hanya Luo Juyi tidak melaporkan tahanan darah, tetapi dia menemukan tahanan darah di rumah keluarga Luo dan menawarkan untuk membantunya bersembunyi, dan bahkan menyediakan orang yang masih hidup untuk memberi makan tahanan darah. Adapun pelayan lain dan anak-anak keluarga Luo yang telah mencurigai bahwa keluarga Luo hilang, mereka diberikan kepada tahanan darah oleh Luo Juyi sendiri dan dimakan oleh tahanan darah. Untuk beberapa waktu setelah itu, Luo Bingguan akan menangkap 1 atau 2 orang yang masih hidup dan melemparkannya ke ruang bawah tanah tempat tinggal tahanan darah dan membiarkan tahanan darah memakannya untuk membantunya memulihkan kekuatannya. Pada awalnya, Luo Bingguan melemparkan para tahanan terkutuk yang merupakan sasaran daging. Belakangan, tidak ada cukup sasaran daging, jadi Luo Bingguan dan Luo Juyi harus pergi keluar untuk menangkap orang secara langsung. Inilah mengapa Lo Dalong juga ditangkap dan digunakan sebagai target daging, karena target daging keluarga Luo tidak cukup. Alasan terbesar Luo Juyi melakukan ini secara alami adalah karena Lo Sheng. Menurut pendapatnya, Lo Sheng akan kembali cepat atau lambat, dan kekuatan tahanan darah cukup untuk menghadapi Lo Sheng. Tetapi ribuan perhitungan, Luo Juyi tidak menghitung bahwa Lo Sheng kembali begitu cepat, karena baru setahun sejak dia meninggalkan rumah Luo. Jadi bagaimana jika Lo Sheng membuat kemajuan pesat? Dengan kekuatan Luo Bingguan saat ini, dia mungkin bisa mengalahkan Lo Sheng. Namun untuk berjaga-jaga, Luo Bingguan meminta Luo Juyi untuk memberitahu tahanan darah. Meskipun luka tahanan darah belum sepenuhnya sembuh, kekuatannya baru pulih sekitar 70%, yang juga dari tahanan darah di masa jayanya. Lagi pula dengan maksud Luo Juyi selain bisa mendapatkan beberapa orang hidup, tidak ada ramuan ajaib. Tapi itu pasti cukup untuk berurusan dengan Lo Sheng. Setelah Luo Bingguan keluar dari aula, dia terus melompat ke atap rumah Luo, seperti capung di atas air. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.